Halo teman-teman, selamat datang di SIM Kadabra. Saya Mario, hari ini kita akan membahas beberapa soal tentang rabies. Tetap semangat dan fokus ya, keep studying and let the magic work. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa soal mengenai rabies. Poin SKDI untuk kasus ini itu 3A ya teman-teman, yaitu kita diminta untuk bisa memberikan tata laksana awal. Nah, pada video ini kita tidak akan membahas sampai dalam tentang rabies ke patogenesisnya ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen cari tahu tentang itu, bisa nonton video teori kita, linknya udah kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Nah, kita mulai dengan nomor 1. Pertanyaannya, kemungkinan diagnosis beserta stadium yang diderita pasien. Oke, kita punya pasien pria datang dengan keluhan demam, terjadi sejak 3 hari yang lalu, dengan suhunya terus-menerus tinggi. Keluhan juga disertai mual tanpa muntah. Keluarga mengatakan saat ini pasien sering gaduh gelisah dan tampak cemas. Keluhan batuk, pilek, sesak, mimisan, gusi berdarah, diare atau konstipasi disangkal ya. Jadi kemungkinan ini bukan suatu kasus infeksi saluran napas ataupun pencernaan. Dengue virus juga kemungkinan bukan karena ada disangkal pendarahan di sini ya. Tanda vitalnya secara umum masih normal, cuman tensinya itu meningkat ya sedikit, serta suhunya febris. Nah, pada tungkai ditemukan luka yang terbalut. Saat ditanya ke keluarganya, katanya itu luka bekas digigit anjing tetangga. Nah, saat ini anjingnya kabur dan tidak bisa ditangkap. Kalau ada clue seperti ini, hampir pasti soalnya pengen ngarahin kita ke rabies ya teman-teman. Karena di kasus lain jarang banget ada cerita kayak gini. Sekarang lukanya terasa panas dan kesemutan. Oke, kita bisa cukup yakin bahwa ini rabies. Tinggal cari tahu di stadium mana ya. Kalau keluhan demam dan mual, ini pertanda stadium prodromal. Tapi karena adanya kecemasan, gelisah, dan luka yang sekarang terasa kesemutan, maka ini sudah termasuk ke stadium yang sensorik ya. Jadi jawabannya yang B. Nah, yang C salah karena stadium eksitasi itu setelahnya sensorik. Dia udah ada tanda-tanda seperti takikardi, konvulsi, hipersalivasi, hiperhidrosis, dan yang paling khas itu ada hidrofobia. Kemudian yang D dan E itu salah karena dari riwayatnya di sini ada gigitan anjing. Jadi lebih spesifik mengarah ke rabies. Selain itu dia juga nggak ada gejala trismus atau rigiditas yang lainnya ya. Oke, sekarang kita bahas dulu. Dari definisinya, rabies itu merupakan penyakit infeksi akut sistem saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies ya. Dia menginfeksi manusia melalui gigitan hewan terinfeksi ya, contohnya anjing, monyet, kucing, serigala atau kelelawar. Nah, memang kalau di antara ini paling sering pelakunya itu anjing ya, teman-teman. Tapi perlu diingat bahwa anjing itu bukan satu-satunya kemungkinan hewan. Jadi nanti kalau misalkan di soalnya digigit kucing atau digigit kelelawar ya, maka bisa tetap rabies masuk ke diagnosis banding. Nah, etiologinya adalah virus rabies lissavirus, nama lengkapnya. Dia termasuk famili Rhabdoviridae, bentuknya seperti peluru, berenvelop, dan tipe genomnya adalah ssRNA. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian ada klasifikasi dengan gejala-gejalanya nih. Kalau baru gejala sistemik infeksi virus seperti demam, mual, malaise gitu ya, itu kita sebut dengan stadium prodromal. Kalau udah ada kesemutan, rasa panas pada luka, lalu mulai cemas dan agitasi, itu disebut stadium sensorik. Ingat aja, ini kan udah kesemutan-kesemutan itu kan pengalaman sensorik ya. Jadi kita bisa bilang itu stadium sensorik. Lalu kalau eksitasi, itu gejala yang bisa kita anggap berat. Seperti hiperhidrosis, hipersalivasi, dan hiper-hiper semua ini. Lalu hidrofobia yang paling khas pada rabies ya, atau fobia jenis lainnya. Dan bisa juga ada kejang, apnu, sianosis, serta takikardi yang bisa terpicu oleh stimulus sensorik ringan seperti sentuhan atau bahkan sekedar tertiup angin gitu juga bisa ya. Di stadium ini, mortalitas pasien bisa mencapai 100% teman-teman. Jadi, kalau rabies itu gejala neurologisnya sudah muncul, akan sangat buruk prognosisnya ya. Nah, ada satu lagi yaitu stadium paralisis. Kalau karena satu dan lain hal si stadium eksitasinya ini tidak terjadi, atau pasien belum meninggal di stadium eksitasi ini, maka bisa terjadi stadium paralisis, di mana terjadi parese otot yang progresif akibat kerusakan medula spinalis. Nah, sebelum lanjut kita kerjakan dulu soal nomor 2 ya.
Pertanyaannya, tindakan yang paling tepat dilakukan. Seorang pasien laki-laki 25 tahun datang ke IGD dengan luka setelah diserang anjing tetangga. Anjing tampak gila, tapi pasien berhasil menghalau anjing tersebut dan terhindar dari luka serius. Pemeriksaan fisiknya, tanda vital masih normal ya. Status lokalis ada 3 buah. Vulnus excoriatum bekas cakaran berukuran 7 kali 0,5 cm di antebrachium dextra, tanpa pendarahan aktif ya. Saat ini anjing tersebut sudah ditangkap dan dikurung oleh pemiliknya. Oke, saat teman-teman menghadapi soal tata laksana rabies seperti ini, yang harus dipikirkan pertama adalah apakah lukanya resiko tinggi atau resiko rendah. Yang kedua, itu apakah anjingnya bisa ditangkap atau tidak. Kalau dari lukanya, vulnus excoriatum itu, dan dia tanpa pendarahan aktif, maka kita bisa bilang bahwa dia luka yang resiko rendah. Lalu, karena anjingnya juga sudah ditangkap, maka bisa kita observasi selama 10-14 hari. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang E ya. Wound toilet dulu, lalu kita tunda pemberian VAR sambil kita observasi anjingnya. Untuk yang A sampai D ini kurang tepat ya, kita akan bahas alasannya setelah ini. Nah, pada saat pasien rabies datang ke kita, itu bisa 2 kemungkinan ya. Pasien yang masih ada luka akut tanpa gejala, dan pasien yang gejala neurologisnya sudah keluar. Pada pasien yang datang dengan luka akut, tentunya bisa kita lakukan dulu wound toilet. Kita cuci lukanya dengan air mengalir selama 5-10 menit, lakukan debridement, dan berikan desinfektan, biasanya iodin atau betadine ya. Kemudian lanjutkan dengan manajemen vaksinasi. Kita akan bahas algoritma vaksinasinya di slide berikutnya. Nah, kalau pasiennya datang saat udah bergejala, pertama kita harus isolasi dulu pasiennya. Jauhkan segala stimulus sensoris yang bisa memicu kejang dan apnu. Lalu kita hanya bisa tata laksana secara suportif, karena sejauh ini belum ada obat yang bisa untuk kuratif rabies. Paling penting dan paling sering ditanyain di soal adalah algoritma pemberian vaksin dan serum antirabiesnya atau VAR dan SAR. Ini adalah algoritma originalnya dari Kemenkes. Kalau misalkan kita restyle akan jadi seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah mantep dan sudah hafal dengan algoritma ini, maka udah bagus banget ya. Bisa langsung skip aja videonya ke timestamp tentang dosis dan cara pemberian VAR dan SAR. Tapi kalau belum, saya ingin sharing tentang sudut pandang pribadi aja nih, untuk mungkin bisa membantu teman-teman menghafal algoritmanya lebih mudah ya. Di algoritma yang original ini, kita lihat dulu apakah hewannya bisa diobservasi selama 10-14 hari atau enggak kan. Baru kemudian dibagi lagi masing-masingnya apakah luka pada pasien itu beresiko tinggi atau resiko rendah. Kalau teman-teman perhatiin, ini yang diberi VAR dan SAR itu hanya luka yang resiko tinggi ya. Baik dia hewannya bisa ditangkap ataupun tidak. Sedangkan kalau yang resiko rendah, itu SAR udah pasti nggak dikasih, sampai ke alur-alur yang di bawahnya juga. Oleh karena itu, menurut saya akan lebih praktis kalau misalkan kita pindahin lukanya ini, kayak gimana ya, ke lebih atas. Kenapa gitu? Karena biasanya di soal UKM PPD, mayoritas soalnya itu pasien datang dengan luka resiko tinggi. Lalu ditanya apa yang selanjutnya bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan kita terbiasa udah mikir gini, maka nggak usah pusing hewannya bisa ditangkap atau enggak. Kita akan langsung pilih VAR dan SAR. VAR-nya dosis pertama ya. Resiko kita untuk menjadi pusing itu akan lebih minim ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, luka seperti apa yang termasuk resiko tinggi dan yang seperti apa yang termasuk resiko rendah. Jadi luka resiko tinggi itu bisa gigitan atau cakaran yang menyebabkan luka transdermal. Jadi dia mencapai ke dermis ya, bukan hanya sekedar abrasi saja. Lalu menyebabkan pendarahan yang aktif. Bisa juga kontaminasi atau luka pada jaringan mukosa atau kulit yang memang sebelumnya sudah terbuka oleh liur atau kontaminan dari hewan. Nah, jadi kalau mukosa, misalkan mukosa cavum oris gitu ya, itu kan memang sistem pertahanan mekanisnya lebih lemah dibandingkan dengan kulit luar ya. Oleh karena itu, sekedar kontaminasi liur hewannya aja sudah termasuk resiko yang tinggi. Kalau luka resiko rendah, contohnya itu gigitan kecil atau play biting yang biasa dilakuin hewan peliharaan kalian, misalkan saat mereka ngajak main ya, atau cakaran-cakaran yang hanya menyebabkan lecet tanpa pendarahan aktif. Nah, kata kuncinya adalah vulnus excoriatum ini. Sedangkan kita bisa menganggap pasien tidak terpapar kalau hanya terjadi jilatan atau paparan liur pada kulit yang intak, atau hanya menyentuh dan memberi makan hewan tersangka saja. Baru step selanjutnya kita pikirkan nih, apakah hewan bisa ditangkap atau tidak.
Nah, pada luka risiko rendah, hal ini kita pikirkan untuk memutuskan apakah pasien perlu segera diberi VAR atau tidak. Pada luka risiko tinggi, kita perlu pikirin juga. Tujuannya adalah untuk memutuskan apakah VAR-nya kita lanjut sampai lengkap atau tidak, ya. Kalau vaksin itu kan sama seperti vaksin polio, hepatitis B, itu semua punya jadwal ya. Vaksin rabies ini juga ada jadwalnya. Nah, seandainya hewannya bisa ditangkap dan diobservasi, lalu dia terbukti tidak rabies, buat apa kita lengkapin VAR-nya sampai semua dosisnya ya? Karena pemberian VAR ini sifatnya tidak rutin dan harganya juga cukup mahal ya. Jadi ada faktor ekonomi yang harus kita pertimbangkan juga dari pasiennya. Seandainya tidak bisa ditangkap, maka kita nggak tahu nasib hewan itu dan kita nggak tahu dia benar rabies atau enggak kan. Daripada cari resiko dengan penyakit yang mortalitasnya 100%, maka lebih baik kita kasih VAR yang lengkap aja. Kalau bisa ditangkap, untuk resiko rendah, kita tunda dulu VAR-nya. Jadi, nggak dikasih apa-apa, dan tunggu hasil observasi selama 10-14 hari. Selanjutnya, selama periode observasi ini, kita lihat apakah hewannya beneran mati karena rabies atau tidak. Kalau ternyata tidak mati, artinya hewan itu bukan rabies. Jadi, pada luka resiko rendah, kita tidak usah berikan VAR sama sekali. Sedangkan pada luka resiko tinggi, kita bisa stop pemberian VAR-nya di titik itu. Kalau misalnya mati, kecurigaan terhadap rabies akan meningkat ya. Jadi kita perlu berikan VAR sampai lengkap, baik di luka resiko tinggi maupun rendah. Biasanya clue di soalnya cuman sampai di sini. Tapi kalau memang mau dipastikan secara definitif itu hewan mati karena rabies atau bukan, maka kita bisa lakukan pemeriksaan spesimen otak hewannya ya. Kalau lab buat periksanya nggak ada, kita anggap aja hewannya rabies, lalu kita selesaikan VAR sampai lengkap. Kalau bisa dicek dan hasilnya positif, tentu kita lanjutkan VAR-nya ya karena dia rabies. Kalau misalkan hasilnya negatif, bisa kita stop VAR-nya di titik itu juga. Nah, jadi begini algoritmanya teman-teman. Memang agak ribet ya, tapi inilah inti dari kasus tentang rabies. Semoga teman-teman bisa paham dan hafal juga ya. Kalaupun teman-teman lebih nyaman sama algoritma yang originalnya, itu nggak apa-apa banget. Ini cuman sekedar preferensi pribadi saya aja ya. Nah, nggak cukup sampai di situ, kita juga harus tahu berapa dosis VAR dan SAR yang harus diberikan. Untuk SAR, pertama kita harus lakukan skin test dulu untuk lihat apakah pasien punya reaksi hipersensitif terhadap SAR atau enggak. Kalau misalnya ada, maka harus dilakukan teknik desensitasi dulu ya. Cara pemberiannya, SAR itu diinfiltrasikan, jadi semacam diirigasikan gitu kalau memang masih ada luka akutnya. Tapi kalau udah nggak ada, ya udah semuanya diberikan secara IM saja. Dosis totalnya itu 40 IU per kgbb untuk SAR heterolog dari serum kuda ya, atau 20 IU per kgbb untuk SAR yang homolog. Nah, ini dari serum manusia asli. Ini contoh merek dagangnya, kalau SAR heterolog itu Favirap, sedangkan SAR homolog itu Imogam contohnya. Tentunya kalau tersedia, kita akan lebih memilih yang homolog ya teman-teman. Untuk yang vaksinnya, karena dia hanya diberikan setelah paparan, maka bisa disebut post-exposure prophylaxis atau PEPFAR. Dosisnya setengah mili IM pada hari 0, 7, dan 21. Nah, teman-teman perlu ingat ini pada hari 0, 7, dan 21 ya, bukan pada bulan 0, 7, 21. Totalnya jadi 3 dosis. Tapi kalau pasiennya pernah vaksin rabies lengkap sebelumnya dalam kurun waktu 5 tahun, jadi dia pernah luka akibat hewan lalu diberikan VAR lengkap ya, maka untuk kasus yang berikutnya, untuk kasus yang sekarang, cukup diberikan di hari 0 dan hari 3 saja. Jadi totalnya 2 dosis. Tapi teman-teman nggak usah pusingin ini dulu, karena biasanya nggak akan sampai sedalam ini juga soalnya ya. Nah, ini contoh merek dagangnya yaitu Verorap. Oke, terakhir diagnosis bandingnya. Mungkin teman-teman yang udah belajar tetanus sering jadi ketuker-tuker ya, rabies dan tetanus, terutama manajemen vaksinasinya yang tadi. Nah, perbedaannya dari riwayat dulu, kalau rabies itu setelah digigit hewan, sedangkan kalau tetanus itu sebenarnya bisa pada semua luka terbuka. Jadi, kasus gigitan hewan pun mungkin perlu diberikan vaksin tetanus ya. Tapi, khusus di soal biasanya mekanismenya itu dia tertusuk semacam besi seperti paku ya contohnya. Lalu gejala khasnya, kalau rabies itu ada hidrofobia dan hipersalivasi. Sedangkan tetanus ada opistotonus dan trismus. Kalau manajemen vaksinasinya, pertama, keduanya perlu kita lihat bagaimana lukanya.
apakah tinggi atau rendah resiko. Lalu pembedanya, kalau pada tetanus itu penting banget kita pikirin kapan terakhir dia vaksin. Sedangkan kalau rabies itu yang tadi pikirin apakah hewannya bisa ditangkap atau tidak. Nah, kalau tetanus ini dia menentukan banget ya apakah dia terakhir vaksinnya itu dalam 5 tahun kah, dalam 10 tahun, atau nggak pernah sama sekali. Nah, jadi kalau pas ada soal rabies, lalu teman-teman kepikiran, dia terakhir vaksin rabies kapan ya? Nah, itu hati-hati. Bisa jadi teman-teman lagi ketukar tuh sama yang tetanus. Biasanya kalau rabies, karena vaksinasinya juga nggak rutin, jadi nggak akan cerita sampai vaksin rabies terakhir kapan gitu. Oke, mungkin sekian teman-teman beberapa soal dan pembahasannya tentang rabies. Mudah-mudahan bisa membantu belajarnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan diusulkan, silahkan tinggalkan di kolom komen. Nanti akan kita baca dan respon sesegera mungkin. Terima kasih banyak sudah menonton. Keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!